Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Langgeng Sihana. Dalam pertemuan kali ini kita akan belajar tentang menggambar rencana tapak bangunan. Contoh hasilnya bisa kalian simak di samping gambar saya. Itu ada gambar tapak bangunan atau disebut juga dengan site plan. Baik, sebelum kita belajar lebih dalam, kita harus tahu tentang pengetahuan yang diperlukan dalam membuat gambar rencana tapak bangunan. Yang pertama, membuat batas area gambar efektif dengan mempertimbangkan keberadaan kop dan garis tepi. Yang kedua, orientasi gambar rencana tapak pada kertas. Yang ketiga, adalah menggambar rencana tapak bangunan. Mungkin sebagian dari kita ada yang belum mengerti tentang apa itu tapak atau perancangan tapak. Jadi mari kita mengkaji lebih dalam lagi. Definisi dari tapak adalah sebidang lahan atau sepetak tanah dengan batas-batas yang jelas, dengan kondisi permukaan serta ciri-ciri istimewa yang dimiliki oleh lahan tersebut. Nah, sedangkan perencanaan tapak adalah pengolahan fisik tapak untuk meletakkan seluruh kebutuhan rancangan di dalam tapak. Perancangan tapak dilakukan dengan memperhatikan kondisi tapak dan dampak yang muncul akibat perubahan fisik di atasnya. Dari pengertian itu, dapat disimpulkan bahwa semua yang berkaitan dengan tapak sangat penting. Dalam hal lain, tapak dalam perspektif ilmu arsitektur adalah lahan atau tempat di mana bangunan yang direncanakan akan didirikan. Perencanaan tapak dimaksudkan untuk meletakkan bangunan atau kelompok bangunan pada tapak yang ditentukan dengan tepat. Maka, perlu dilakukan analisis terhadap kondisi rona awal tapak dalam kelebihan dan kekurangannya. Perencanaan tapak dalam ilmu arsitektur lebih diprioritaskan ke dalam keindahan, keserasian, dan keestetikaan objek bangunan yang akan menempati jarak. Setelah mengetahui definisi tapak, sekarang kita belajar tentang definisi gambar rencana tapak bangunan. Apakah itu? Adalah gambar dua dimensi yang menunjukkan detail dari rencana yang akan dilakukan terhadap sebidang tanah. Hal ini meliputi beberapa hal, yaitu: pertama, rencana bangunan; kedua, gedung; ketiga, jalan; keempat, utilitas air bersih dan air yang kotor; yang kelima, listrik; dan yang terakhir adalah fasilitas umum dan fasilitas sosial. Berikutnya ada tujuan gambar rencana tapak dibuat. Jadi tujuannya adalah untuk menunjukkan posisi bangunan terhadap keadaan atau kondisi lahan yang terdapat di sekelilingnya, sehingga kita mendapatkan efisiensi unit atau bangunan di lahan yang sedang direncanakan, dan memaksimalkan tujuan serta fungsi lahan yang akan ditata tersebut. Rencana tapak tidak sekedar meletakkan bangunan, tetapi juga harus memperhatikan banyak hal teknis lainnya seperti sistem drainase, sirkulasi jalan, jaringan listrik, serta tempat bersama atau fasilitas umum yang digunakan bersama, seperti yang kita pelajari tadi. Perencanaan tapak atau disebut juga dengan site planning adalah seni menata lingkungan buatan manusia dan lingkungan alam guna menunjang kegiatan-kegiatan manusia. Berikutnya kita kaji lebih dalam. Pengkajian perencanaan tapak dibagi dalam dua komponen yang berhubungan, yaitu yang pertama adalah lingkungan alam dan yang kedua adalah lingkungan buatan manusia. Lingkungan alam
dibayangkan sebagai suatu sistem ekologi dari air, udara, energi, tanah, dan tumbuhan atau vegetasi. Dan kegiatan manusia juga merupakan bagian penting dari sistem ekologi yang dimaksud ini. Berikutnya ada juga lingkungan buatan manusia, yaitu yang terdiri dari bentuk-bentuk kota yang dibangun, struktur fisik dan pengaturan ruangnya, serta pola-pola perilaku sosial, politik, dan ekonomi yang membentuk lingkungan fisik tersebut. Seringkali lingkungan buatan meliputi suatu pelanggaran lingkungan alam yang disengaja. Umpamanya, kota-kota meliputi sistem infrastruktur yang meluas untuk air, tenaga, pengangkutan, saluran pembuangan air hujan, dan saniter, dan sebagainya. Berikutnya, konteks tapak. Konteks tapak dapat digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, eksurban atau di luar pinggiran kota. Yang kedua, suburban, yaitu di pinggiran kota. Yang ketiga, ada urban, yaitu di perkotaan. Jadi, dari 3 konteks tersebut, kita wajib membuat kembali pemecahan-pemecahan rancangan yang mengadaptasi tempat secara teliti. Dalam merencanakan desain, kita harus memikirkan faktor-faktor kekhususan tempat, yaitu ada iklim, topografi, tanah, air, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan gedung yang ada. Berikutnya kita mempelajari tentang proses perencanaan tapak. Ada 3. Yang pertama, menentukan tujuan umum program dan kebutuhan-kebutuhan yang terdapat dalam program. Yang kedua, mempertimbangkan kebijaksanaan umum dan pengawasan fiskal serta legislatif yang mempengaruhi penggunaan tempat bangunan tersebut. Yang ketiga, memperhatikan dampak pembangunan baru atau pembangunan kembali di daerah di dekatnya oleh penduduk dan atau pemilik tanah setempat yang berdekatan. Jadi di sini ingin saya tekankan bahwa dalam merencanakan tapak bangunan, kita jangan hanya mengandalkan ingin instan saja. Kenapa harus ada proses? Karena proses itu berharga, berbeda, dan yang langsung instan itu kurang berharga. Apa berharganya? Dapat dilihat dari kerja kerasnya, berusahanya, waktu yang sudah diperjuangkan, dan seperti yang orang katakan, kita membutuhkan proses. Dan untuk mencapai kesuksesan, bukan sekedar sukses, tapi juga kita harus sukses dengan berproses. Berikutnya tentang analisis program. Hal ini ada 2 yang penting, yaitu yang pertama, pengembangan program didasarkan atas pemahaman kebutuhan semua kelompok sehubungan dengan kegiatan-kegiatan yang akan disesuaikan. Yang kedua, proses pemrograman tapak merupakan hakikat dari semua pemrograman arsitektur, yaitu meliputi penentuan secara sistematis pola-pola kegiatan yang dikehendaki dan tanggapan-tanggapan fisik atau fungsional terhadap pola-pola itu. Biasanya, pola-pola program dianalisis dan disajikan dalam bentuk diagram hubungan program dan dikembangkan serta diperinci dalam matriks hubungan program ruang bersamaan dengan analisis tapak dan lingkungan. Analisis tapak. Semua ruang, baik ruang dalam dan ruang luar, dirancang untuk menunjang satu atau beberapa kegiatan. Perilaku manusia yang merupakan suatu kegiatan spesifik akan mempengaruhi bentuk yang diwadahi oleh ruang. Sebaliknya,
Bentuk ruang mempengaruhi persepsi masyarakat tentang ruang dan kemudian cara mereka memakainya. Jadi, terdapat hubungan keseluruhan antara perilaku, persepsi, dan bentuk. Analisis dan rancangan tapak terfokus pada hubungan-hubungan ini dalam tapak komunitas. Analisis tapak membahas secara sistematis 3 konteks tersebut. Yang pertama, konteks ruang tapak, yaitu faktor-faktor alami dan buatan. Yang kedua, konteks perilaku, yaitu pola-pola kegiatan sosial dan ekonomis dari tapak dan konteks lingkungannya, serta kebijakan pemerintah yang mempengaruhi pembangunan tapak. Yang ketiga, konteks persepsi atau persepsi manusia dan penggunaan ruang. Baik, berikutnya dalam perencanaan tapak kita harus melihat dan menganalisis beberapa hal. Yang pertama adalah lokasi sekitar objek bangunan. Kita dapat melihat batasan lahan yang diperuntukkan untuk melihat batasan-batasan secara fungsional maupun administratif suatu kawasan perencanaan. Batasan lahan ini dapat dilihat dari kawasan terluar dari suatu site plan. Misalnya, sebelah utara, sebelah timur, sebelah selatan, dan sebelah barat itu berbatasan dengan apa saja bangunan atau jalan yang ada. Yang kedua adalah sirkulasi dan pencapaian. Analisis sirkulasi digunakan untuk mengetahui akses keluar masuk dalam kawasan maupun menghubungkan site yang satu dengan site lainnya, serta mengetahui sirkulasi kendaraan untuk roda 4, roda 2, maupun pejalan kaki. Terdapat beberapa golongan dalam sirkulasi, yaitu sirkulasi tinggi, sirkulasi sedang, dan sirkulasi rendah. Berikutnya ada pencapaian. Jadi, yang dimaksud adalah dari arah mana saja site ini bisa dicapai. Misal dari arah utara, atau selatan, atau barat, atau mungkin dari arah timur. Berikutnya yang ketiga, ada orientasi arah angin. Hal ini mencakup ventilasi udara, baik dengan pengudaraan alami ataupun buatan. Keempat, ada orientasi matahari. Hal ini mempengaruhi suhu dalam bangunan. Kita harus memperhatikan apakah nantinya terlalu panas atau tidak. Yang kelima, tautan lingkungan. Lingkungan sekeliling tapak juga berpengaruh pada perletakan bangunan. Yang keenam, kontur. Kontur menantang arsitek untuk membuat bangunan yang menyesuaikan dengan kondisi tanah. Perbaikan kontur dan tanah harus dilakukan sesedikit mungkin, karena perataan tanah besar-besaran sebaiknya dihindari untuk menjaga dari tanah yang bergerak. Dan sekarang yang ketujuh, ada KDB atau koefisien dasar bangunan. KDB adalah angka yang digunakan untuk menghitung luas lantai dasar bangunan maksimum yang didirikan di atas lahan. Kedelapan, ada KLB, yaitu koefisien lantai bangunan. KLB adalah angka yang digunakan untuk menghitung luas maksimum lantai bangunan yang didirikan pada lahan. Berikutnya ada GSB, yaitu garis sempadan jalan. GSB adalah batas dinding terluar bangunan yang didirikan. Nomor 10, ada kenampakan bangunan. 11, kebisingan. Misalnya ada tempat yang kebisingannya tinggi, dilihat dari frekuensi kendaraan yang cukup tinggi sehingga menyebabkan kemacetan dan tingkat bising serta polusi kendaraan yang tinggi. Dan terakhir 12, ada bangunan, yaitu material, bentuk, dan pola massa. Kita juga bisa menyempurnakan desain site plan kita dengan warna-warni, yaitu dengan program Photoshop ataupun Paint, seperti pada beberapa gambar yang saya tampilkan di media ini. Terima
Terima kasih sudah mau belajar bersama saya, Pak Langgeng, dan semoga ilmu yang saya bagikan bisa bermanfaat bagi kehidupan kalian nantinya. Kita bertemu lagi lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.